membahas sistem keuangan. Jika boleh tahu, boleh kenal siapa yang akan wawancara saya tadi. Oke, jadi terima kasih Mas Fikri sama Mas Rizky. Oke. Jadi terima kasih atas kunjungannya. Kebetulan UMY itu salah satu memang rekanan bisnisnya Bumida cabang Jakarta. Kebetulan saya di sini sebagai asisten pemasaran, asisten manajernya. Kebetulan Pak Kacap lagi ada agenda janji di luar, jadi hari ini saya yang wakili. Nama saya Hamdan Ferdiansyah, di Bumida sudah kurang lebih 5 tahunan lah. 5 tahun yang Bumida. Ya. Ini Mas Hamdan, kan kalau misalnya dilihat-lihat kan kalau misalnya Bumida itu di Domek atau di website itu kan ada Bumida 1967. Yeah. 1967 itu tahun berdirinya atau ada spesifikasinya, bisa dijelaskan secara singkat Bumida? Oh baik. Jadi yang pertama itu kalau kita ngomongin masalah Bumida artinya lebih akarnya lagi kan terhadap jenis industri. Nah, kalau mau masuk di industri berarti industri asuransi. Nah, sebelum masuk ke asuransi, sebenarnya ini adalah salah satu kalau bagi kami asuransi itu kan belum mempunyai tempat yang baik di masyarakat, karena literasi masyarakat di Indonesia itu kebetulan masih minim. Jadi kalau kita mau bahas lagi lebih jauh, asuransi itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu asuransi jiwa, yang kedua asuransi kerugian. Kalau Bumida sendiri itu dia masuk di asuransi kerugian. Nah, kebetulan Bumida itu memang lahirnya di tahun 67. Memang jadi lahirnya pun sudah lebih dari berapa ya, kalau sama sekarang ya, 25 ditambah ya udah hampir 60 tahun berdiri di Indonesia. Jadi Bumida itu tersebar di seluruh Indonesia, kurang lebih yang kantor cabang kita itu ada sekitar 50-an dan kantor pemasaran kita itu ada sekitar 45-an. Jadi memang dari secara nasional kita ada sekitar 95-an. Ya. Bumida pertama kali berdiri itu langsung asuransi atau ada sebelumnya ada PT, kan itu PT Bumida gitu. Maksudnya? Kan namanya kan PT Bumida atau gimana kan nggak bisa di Donex kami katanya kayak ada PT depannya gitu. Ya, PT Asuransi. PT Asuransi. Nah, awalnya itu langsung asuransi, ada produk lain yang di Bumida? Enggak, memang kita fokusnya di asuransi kerugian. Fokus di asuransi. Nah, jadi memang kalau masalah produk asuransi kerugian itu kan banyak sekali produknya. Cuma ketika kita berdiri di tahun 1967 itu memang langsung di asuransi. Untuk produk-produknya sendiri, kalau boleh tahu ada apa aja? Oke. Jadi produk asuransi kerugian itu yang jelas itu standar ya. Kalau secara umumnya itu ya asuransi kebakaran, mobil. Cuma kalau lebih spesifiknya itu Bumida itu ada main bisnisnya. Jadi dari banyaknya perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, itu masing-masing perusahaan itu pasti punya main bisnis. Jadi punya spesialisnya masing-masing. Kebetulan kalau Bumida untuk saat ini itu, jadi masa itu juga berpengaruh. Kita itu dulu rajanya Askes, asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan itu dulu banyak banget masuk Bumida. Tapi ketika ada BPJS, emang bisnis tersebut agak tergeser oleh BPJS. Nah, kalau untuk saat ini kita lagi fokus di liability. Jadi perusahaan asuransi itu ada produk yang namanya liability, itu adalah tuntutan dari pihak ketiga. Jadi kita mengcover atas tuntutan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi semisal kalau spesialis kita itu di liability tenaga kesehatan, misal dokter, terus rumah sakit. Jadi kita memang lagi gencar-gencar di produk itu. Selain itu, kalau untuk khususnya di cabang kita yang ada di Yogyakarta ini, kita itu yang banyak itu mengcover juga asuransi kendaraan.
Jadi asuransi kendaraan itu dari sekian cabang nasional itu, Yogyakarta itu termasuk yang lumayan besar juga. Nah kebetulan Bumida itu karena memang secara usia sudah lumayan matang juga, secara usia perusahaan, dan agen-agen kita itu banyak sekali yang benar-benar loyal banget terhadap perusahaan. Jadi di mereka itu ya kerjanya 24/7 kalau bisa saya bilang. Makanya kita masih bisa jalan dengan kompetitor yang lumayan berat juga ya di luar, dengan banyaknya asuransi-asuransi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia juga. Jadi itu mungkin jadi tantangan tersendiri yang pastinya karena kita punya loyalitas yang tinggi, akhirnya kita masih bisa eksis juga di pasar seperti itu sih. Jadi kan Bumida juga kan mengcover liability. Nah, skemanya gimana sih kalau misalnya orang misalnya mengalami kerugian tuh apa yang harus dilakukan gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau liability itu kan jenisnya banyak sekali. Misal sekarang ada apa ya, kalau di sini mall yang besar di Jogja apa ini? Pakuwon. Nah, misal di Pakuwon, manajemen mall Pakuwon itu mengasuransikan tuntutan atas kelalaian pekerja yang ada di mall tersebut. Jadi semisal mall tersebut itu ada cleaning service. Jadi ketika ada pengunjung, jadi cleaning service tersebut bekerja sehingga lupa memasang papan waktu ngepel, dia lupa memasang papan apa itu? Papan tanda untuk ya yang segitiga itu. Nah, terus kebetulan ada customer mall datang terus tergelincir, terpleset sehingga mengakibatkan mungkin dia waktu itu bawa handphone, bawa laptop sehingga laptopnya jatuh ataupun luka badan, itu bisa melakukan tuntutan. Nah, ketika pelanggan mall tadi itu ini kan atas dasar kelalaian kan terjadi itu, jadi dia kan pasti melakukan tuntutan kepada pihak mall. Nah nanti asuransi itu dapat bekerja seperti itu, dia akan membackup tuntutan tersebut tentunya sesuai dengan premi dan limit dari produk yang dipilih seperti itu. Jadi dasarnya itu adalah yaitu kelalaian, tuntutan atas kelalaian. Untuk tantangan sendiri selama berjalannya Bumida ini yang pernah dirasakan apa aja? Baik, sebenarnya tantangannya di produk, tepatnya di industri ya. Kalau ini menurut saya sih tantangan industri itu tuh bukan hanya dari Bumida ya. Jadi menurut saya sih perusahaan-perusahaan lain itu juga memiliki tantangan yang hampir mirip-mirip aja. Nah, sebenarnya tantangannya adalah bagaimana caranya industri itu dapat meyakinkan ke masyarakat bahwa pentingnya manajemen resiko. Jadi pentingnya belajar atas resiko, karena di dalam menjalankan aktivitas kehidupan, aktivitas ekonomi, pekerjaan, semua aktivitas kita itu selalu berdampingan namanya dengan resiko. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai memanage resiko, ya kemungkinan besar ketika memang ada first merger yang hal-hal yang tidak diinginkan terduga itu akan mempengaruhi laju kehidupan kita. Jadi sebenarnya yang pertama sih kalau saya sih literasi. Jadi kita memang tantangannya harus bagaimana menumbuhkan literasi pengetahuan terhadap asuransi di Indonesia itu berkembang dengan baik. Jadi sehingga kalau literasi udah bagus, masyarakat udah sadar akan pentingnya resiko, tentunya untuk produk-produk yang kami jual juga nggak akan mengalami kesulitan dalam penjualannya. Jadi sebenarnya yang jadi masalah itu adalah masih banyak dan masih awam bagi masyarakat itu membedakan antara asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Nah, jadi kalau untuk asuransi kerugian ini secara dasarnya aja kita membayar nilai premi, terjadi atau tidak insiden, itu premi tersebut akan hilang. Kalau asuransi jiwa itu ada nilai investasi juga di dalamnya.
dan dia itu biasanya tenornya panjang. Kita ngikut kayak sampai 10 tahun, sampai 20 tahun. Kalau asuransi kerugian itu biasanya per period itu 1 tahun rata-rata. 1 tahun mau perpanjang enggak, seperti itu. Kalau di jiwa, kalau kerugian itu tadi ya, kalau kerugian itu kita tidak mendapatkan uang kembali dari premi yang kita bayar. Tapi ketika terjadi resiko ya kita akan jamin resiko yang terjadi tersebut. Kalau di jiwa, karena ada nilai investasi, jadi setelah kita membeli polis, dengan misal kita membeli polis jangka waktu tenornya itu 15 tahun. Nah, ketika di tahun ke-15 kita akan mendapatkan hasil investasi kita. Seperti itu. Makanya kita saat ini benar-benar kalau untuk khususnya Bumida, benar-benar running itu bukan hanya untuk cari nilai premi besar, tapi cari nilai pemahaman masyarakat juga. Jadi ketika ada yang membeli polis, usahakan pembeli itu memang benar-benar harus tahu apa yang dibeli, apa kewajiban, apa hak. Seperti itu. Mungkin segitu yang kami ingin ketahui gitu. Selanjutnya mungkin boleh untuk melakukan dokumentasi foto bersama. Oh, boleh.